tempat ni banyak malaikat. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid, dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Mia, Ya, Walid. boleh pergi belakang sana. Fokus dan bayangkan muka Walid. Dewi sangat istimewa. Undang pada mata Walid, utuskan Dewi pada Walid untuk membimbing Dewi ke syurga. Bayangkan Walid kan? Rindu. Walid nak Dewi boleh? Berkisah tentang seorang pemilik pondok pesantren bernama Walid, yang mana dia melakukan banyak sekali penyimpangan dalam beragama, mulai dari mengaku sebagai Imam Mahdi, bahkan menghalalkan zina dengan embel-embel nikah batin. Entah apa azab yang akan diterima Walid yang satu ini. Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan ceramah dari ulama bernama Walid. Dia katanya adalah seorang wali Allah yang mengatakan bahwa dunia yang kita tempati sekarang sudah seperti rumah sakit jiwa terbesar. Macam rumah sakit jiwa terbesar, untuk menunjukkan sakit jiwa mereka. Lihat, rumah ini adalah rumah sakit jiwa untuk akhirat. Scene beralih ke para jamaah pria yang sedang melakukan wirid dengan gelengan kepala. Sementara di sisi lain nampak para istri Walid yang memberikan ceramah kepada para jamaah wanita. Dengarkan agama suruhannya. Susah payah dalam perkara agama. Dia mengatakan bahwa beruntung sekali wanita yang taat pada suaminya, karena mereka adalah wanita terpilih yang dijanjikan surga, dan lebih beruntung lagi apabila memiliki suami yang soleh yang akan membimbing istri pada jalan yang diridhoi Allah. Apakah jihad bagi seorang perempuan? Jihad kepada suami yang berjuang ke jalan akhirat, yang membawanya ke jalan Allah. Katakan untuknya untuk masuk. Beralih ke seorang ulama pengikut Walid yang bernama Saifullah, di mana dia berkata bahwa Walid adalah titisan Nabi Muhammad, yaitu Imam Mahdi, dan sungguh sebuah kesesatan yang terpampang nyata. Yang adil dan saksama akan bawa kita ke jalan syurga. Walid Muhammad Mahdi. Scene beralih ke majelis Walid yang bernama Jihad Ummah, di mana Walid mengatakan sebesar apapun pengorbanan kalian tidak akan sempurna apabila tidak diikuti dengan ketaatan kepada pemimpinnya. Kiranya tidak diikat dengan ketaatan. Taat kepada pimpinan adalah wajib. Walid juga mengutip surat An-Nisa ayat 59 yang berisi tentang ketaatan pada Allah dan Rasul serta ulir amri pemegang kekuasaan. Dengan ketaatan inilah Walid dan para jamaah akan bersama Rasul menuju surga. Kamu semua akan bersama Walid untuk menuju ke syurga. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Scene beralih ke istri Walid yang bernama Hafizah, di mana Hafizah memaki-maki wanita bercadar, sebut saja bernama Ani, dikarenakan suami Ani tidak setuju dengan ajaran Walid. Perempuan berhak untuk menuntut cerai suaminya tidak mampu untuk memimpin Allah ke syurga. Hafizah ingin suami Ani diceraikan. Suami Ani adalah orang yang sesat. Pria itu tidak layak dijadikan suami, dan meninggalkan pria semacam itu adalah kewajiban. Beralih ke momen di mana kaki Walid dicuci oleh para jamaah. Bahkan para jamaah juga meminum air cucian kaki Walid. Mereka menganggap itu adalah sebuah berkah. Nampak wanita bernama Baiduri dan sang ibu bernama Umi Kalsum, di mana Baiduri mengatakan bahwa ini adalah bid'ah dan bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan itu harus segera ditinggalkan. Dosa besar pun. Ikut cerai. Namun Umi Kalsum menyuruh Baiduri untuk mengikuti saja. Lalu tak lama setelah itu Saifullah mengatakan kalian akan mendapat keberkahan dari Walid yang suci, dan sekarang adalah giliran jamaah wanita. Kini giliran muslimat menghadap. Silakan. Dan benar saja, dengan penuh semangat
Umi Kalsum mencium kaki Walid dan meminum air bekas cucian itu. Lalu Umi Kalsum melanjutkan bahwa kini giliran Baiduri untuk melakukan itu. Baiduri awalnya menolak, lalu dia mencoba naik ke atas podium. Namun pada saat Baiduri akan mencuci kaki Walid, yang terjadi adalah ya, apa yang dilakukan Baiduri membuat para jamaah murka. Namun Walid justru tetap tenang dan tersenyum manis. Sesampainya di rumah, Umi Kalsum menampar Baiduri dan mengatakan apa yang dilakukan Baiduri sangat lancang dan memalukan, dan percuma saja ibu menyekolahkan Baiduri bahkan sampai luar negeri. Cikgu kau ajar kau ilmu kurang ajar ke? Baiduri lantas mengatakan dia tidak diajarkan seperti itu. Dia tidak diajarkan menyekutukan Allah. Namun suasana makin memanas manakala Umi Kalsum tidak terima dengan tuduhan Baiduri. Semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Minum air kaki semua tu, betul ke? Untuk mendapat barakah seorang guru. Baiduri berjanji tidak akan lagi menghadiri kajian Walid. Lantas sang ibu tetap teguh mengikuti ajaran Walid. Bahkan dia menyumpahi anak sendiri dengan gelar anak durhaka. Saya guru aku betul. Ambil anugerah anak durhaka. Scene beralih di mana mereka mengatakan bahwa Baiduri sudah sangat lancang. Kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan haram bagi Baiduri untuk kembali ke tempat ini. Bukan dia sertai jihad ummah ni Walid. Jelas saja budak itu seperti seorang pemabuk. Namun Walid dengan santai mengibaratkan Baiduri seperti seorang pemabuk, di mana Baiduri diutus Allah agar kita membawanya ke jalan yang benar. Lantas istri Walid yang bernama Rabiatul menyarankan agar Baiduri dinikahkan dengan salah satu jamaah jihad ummah agar lebih mudah untuk dididik. Singkat cerita, 4 istri Walid telah berkumpul guna membahas pernikahan Walid dengan Baiduri. Namun menurut Hafizah, pernikahan itu bukan solusi, dikarenakan apabila Walid menikahi Baiduri, maka salah satu dari mereka harus diceraikan. Kalau Walid nikah dengan budak tu, kalau Walid yang nikah dengan budak tu, ada salah seorang dari kita yang akan diceraikan. Bukan jalan penyelesaian. Faham tak? Lalu setelah obrolan selesai, Rabiatul meminta malam ini Walid bersama dirinya dengan alasan ada yang akan dia bicarakan. Dan singkat cerita, istri Walid bernama Masyitah mengeluh pada Habibah yang juga istri Walid mengapa Rabiatul terlalu sering bersama Walid. Kita ni dibawa macam tubuh kayu. Dah lah, tak cakap pasal ni dah lah. Iya, aku tak puas hati lah. Habibah lalu mengatakan ini semua salah Walid. 3 hari berturut-turut bersama Rabiatul, namun dikarenakan takut mendapatkan hukuman, Habibah terpaksa mengakhiri pembicaraan ini. Beralih ke sosok Walid yang sedang bermesraan dengan Rabiatul, dan tanpa mereka sadari Habibah sedang menguping. Pincang pelupa. Singkat waktu, Umi Kalsum mendapatkan telepon dari Hafizah istri Walid, di mana Hafizah khawatir kepada Baiduri. Namun Baiduri punya potensi untuk menjadi seorang Srikandi Islam, dan di sini Umi Kalsum meminta maaf atas kelakuan lancang anaknya. Walid bukan macam tu. Dia sentiasa memandang lebih jauh. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Namun Hafizah menjawab, Walid tidak mempermasalahkan itu. Walid itu visioner, dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dan sang ibu meminta doa Walid untuk melembutkan hati sang anak yang keras itu. Keras sikit hati dia. Doa-doakan ya Umi. Hafizah lalu berharap agar Baiduri dinikahkan dengan jamaah jihad ummah dan Walid yang akan memilihnya. Lantas dengan senang hati Umi Kalsum setuju dengan saran Hafizah, dan ternyata itu semua didengar oleh Habibah. Beralih ke sosok Saifullah yang menghadap Walid, dia bercerita tentang mimpinya bertemu Rasul. Lantas Walid berkata, cepat atau lambat Saifullah akan mendapatkan perintah khusus dari Tuhan. Nampaknya kamu bertemu Rasulullah, Habib. Bermakna selepas ini
kita akan mendapat pesanan-pesanan khusus. Singkat cerita, Rabiatul mengatakan bahwa Masitah tak mengerti akan perjuangan Walid, padahal Masitah lah yang meminta dinikahi oleh Walid. Ini semua tidak ada kaitannya dengan poligami. Masih tak faham perjuangan Walid. Tak ada kena-mena dengan kahwin ramai. Mulai memanas di mana mereka saling membandingkan diri, bahkan Habibah muncul dengan kemurkaan di mana jatah malam bersama Walid selalu saja diambil oleh Rabiatul dengan alasan yang tidak jelas. Kalau berani cakaplah sendiri dengan Walid. Ini Hafizah sendiri yang cakap lah. Layan suruh si budak Baiduri itu kahwin dengan jemaah. Rabiatul lantas menantang mereka untuk berbicara kepada Walid, dan seketika pembicaraan beralih tentang pernikahan Baiduri, di mana jika seseorang terpilih untuk menikahi Baiduri diutamakan para amri dan terutama adalah Walid. Hafizah lalu memisalkan Walid menikahi Baiduri, mungkin Rabiatul akan diceraikan. Namun dengan santainya Rabiatul menjawab bahwa dalam sebuah pohon hanya buah yang busuk yang akan dibuang. Yang busuk di pokok yang sama. Di sisi lain, Baiduri sedang bercerita pada sosok Asyikin tentang sang ibu yang mengikuti sekte sesat milik Walid. Bahkan semua orang rela mencium kaki Walid hingga meminum air cucian itu. Minum air kaki tu Syiki. Sekarang ni mak aku tak sup pada Walid daripada bapak aku. Lalu Asyikin memuji nyali Baiduri. Selain berani melihat sekte itu secara langsung, Baiduri juga berani mencipratkan air ke muka Walid. Namun Baiduri berkata bahwa dia ingin sekali mengguyur Walid dengan air rendaman itu. Simbang air tu kat muka dia. Lesen tu aku nak angkat, aku nak jiros dia biar dia minum air kaki dia sendiri. Baiduri melanjutkan, selama ibunya tetap aman, dia terpaksa mengikuti sang ibu. Baiduri juga tidak bisa melarangnya karena sang ibu sangat terobsesi dengan sosok Walid. Walid seperti membawa tiket menuju surga. Beralih ke sosok Umi Kalsum yang bertengkar dengan sang suami, di mana dia tidak setuju dengan pernikahan Baiduri. Sang suami mengatakan bahwa ajaran Walid itu sesat, namun sang ibu tidak peduli. Dia sangat yakin dengan mengikuti Walid adalah jaminan surga. Itu hormat dan taat. Syurga awak ada bersama. Syurga ada pada suami. Tapi suami macam mana? Suami lalu mengatakan, apakah Walid tidak mengajarimu bahwa ridho seorang istri ada di tangan suami? Lantas Umi Kalsum menjawab, iya, tapi bukan suami seperti dirimu. Dan Umi Kalsum akan menyelamatkan Baiduri dari dunia akhir zaman ini dengan menikahkan Baiduri dengan pilihan Walid. Yang saya tahu, saya kena selamatkan anak saya ini yang dah akhir zaman. Awak izin ataupun tidak, tetap akan nikahkan Baiduri atas nama Allah. Namun Baiduri tidak sudi dengan pernikahan itu. Bahkan Baiduri merasa lebih baik mati daripada menikah dengan member sekte sesat itu. Baiduri tak nak. Baiduri lebih rela mati daripada kahwin dengan mana-mana ahli jemaah ibu.